Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio, channel yang membahas politik dan hukum, channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini kami membahas terkait dengan deklarasi pencalonan gubernur DKI Jakarta. Deklarasi yang diajukan oleh partai-partai pendukung pemerintah ditambah dengan PKS, sehingga hari ini terbentuklah koalisi namanya Kim Plus. Ya, mereka mendukung dan atau mendeklarasikan Ridwan Kamil Suswono untuk diusung sebagai gubernur di Jakarta. Ya, pada hari ini sekjen-sekjen dari partai pengusung Kim Plus menandatangani deklarasi untuk mendukung Ridwan Kamil dengan Suswono. Saya mau menyoroti terkait dengan dukungan partai-partai pendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Ya, bayangkan saja pendukung Pilpres 01 lari ke 03. Padahal setelah kemarin habis pemilu, beberapa minggu lalu PKB, khususnya DPD PKB DKI, langsung mendeklarasikan mendukung Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta. Ya. Tapi tiba-tiba tengah jalan, ya, PKB dan PKS sepertinya mengatakan belum tentu mendukung Anies Baswedan. Ya, lagi-lagi setelah melakukan lobby-lobby politik di tingkat atas, maka Ketua Nasdem mengatakan tidak bisa mendukung Anies Baswedan dalam Pilkada DKI. Bahkan dalam pidatonya, Ketua Nasdem Surya Paloh mengatakan untuk saat sekarang kami tidak mendukung Anies Baswedan. Pada saat lobby-lobby tersebut, ya, masyarakat DKI Jakarta sebenarnya sudah membentuk satu poros yang meminta kepada PDI untuk mau mengusung calon gubernur DKI Bapak Anies Baswedan. Tapi lagi-lagi ketika diwawancarai oleh media, Jarod Saifullah, mantan wakil gubernur, mengatakan, ya, kita tertarik kepada Anies. Tapi lagi-lagi PDIP tidak bisa mencalonkan gubernur tanpa berkoalisi. Bayangkan
setelah terjadi lobi-lobi politik, akhirnya PDIP ditinggalkan sendiri oleh pendukung mereka di Pilpres 2024. Kita melihat susunan suara. PKS mendapat 18 kursi, PDI 15 kursi, Gerindra 14 kursi, Nasdem 11 kursi, Golkar 10 kursi, PAN 10 kursi, PKB 10 kursi, Demokrat 8 kursi, PSI 8 kursi, Perindo 1 kursi, dan P3 1 kursi. Artinya, ya, kalau misalnya kelompok 01 pada saat Pilpres tersebut, khususnya PKS kemarin mau bekerja sama dengan PDI, maka kemungkinan mereka dapat mengusung calon gubernur Jakarta. Bayangkan aja sekarang ini Perindo sendiri yang berkoalisi dalam Pilpres 2024 dan juga P3 juga meninggalkan PDIP sekarang ini sendiri PDIP dibiarkan. Ya. Tadi dalam deklarasi tersebut banyak juga partai-partai gurem yang nggak punya kursi, ya, ikut dalam deklarasi Kimples. Ya, bahkan ada salah satu sekjen partai mengatakan udah langsung mendukung presiden terpilih Prabowo untuk 2 periode. Ya, biasalah dalam hal ini supaya diperhatikan mungkin dalam penyusunan kabinet. Itulah politik yang ada di Indonesia. Nah, sekarang ini di DKI Jakarta berarti ada 2 calon gubernur dan wakil gubernur, 2 pasang. 1 independen, perempuan, legend ya. 1 Ridwan Kamil Suswono. Nah, sekiranya PDI mau menunjukkan bahwa tanpa mengusung calon mereka, sebaiknya PDI dan masyarakat yang mungkin rindu dengan perubahan atau masyarakat yang tidak puas dengan calon yang diajukan oleh Kimples, ya, dapat memilih calon independen. Karena calon independennya berani nih. Ya. Jenderal polisi yang berani mengkritik pemerintah, berani mengungkapkan hal-hal yang menurut dia tidak benar dalam pemerintahan. Lagi-lagi kita berharap juga kepada PDIP yang sekarang sendiri, ditinggal sendiri, berani mungkin mengatakan untuk sementara mendukung calon dari independen atau perseorangan. Jangan biarkan ya suara PDIP itu pergi, nggak tahu kemana rimbanya. Sebaiknya PDIP berani mengatakan akan mendukung calon independen. Mau nggak mau, ya harus berani. Namanya juga politik. Justru partai-partai politik ini mengajarkan pada masyarakat bahwasanya politik itu tidak ada teman yang sejati, tidak ada lawan yang sejati, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Lagi-lagi begitu yang diajarkan oleh partai-partai yang dipertontonkan dan dilihat oleh rakyat. Oleh sebab itu,
ya kepada PDIP harus berani. Ya, nggak masalah menurut masyarakat umum mungkin kalian tidak bisa mengusung calon, karena itu sudah tidak mungkin lagi. Kalian tidak bisa sendiri. Semua partai yang mempunyai suara di DPRD Provinsi DKI, semua mengusung kepada Kimples. Hanya PDI sendiri yang sekarang. Artinya Anda tidak bisa mengusung calon Anda untuk menjadi calon gubernur. Daripada suara Anda sia-sia, lebih baik dukung kepada independen. Mungkin itu yang terbaik. Menunjukkan juga kepada Kimples bahwasanya sekiranya menang nanti calon independen, persorangan, ya, ini kan membuat gentar Kimples. Ya, lagi-lagi jangan mau suara PDIP hanya begitu saja jadi kosong, nggak ada. Mungkin memang secara undang-undang tidak bisa mendukung kepada calon persorangan. Tapi apa yang tidak mungkin di Republik Indonesia ini? Mungkin bisa saja memberikan statement untuk mendukung salah satu atau mendukung calon independen. Kenapa tidak? Supaya masyarakat mungkin yang tidak mau memberikan suaranya kepada partai-partai yang tergabung dalam Kimples bisa diarahkan kepada calon gubernur persorangan. Saya yakin kalau sampai PDIP memberikan statement akan mendukung calon persorangan, kemungkinan 50-50 bisa diraih oleh calon independen. Ya, jadi saya melihat calon gubernurnya itu adalah kader dari Golkar, ya, wakil gubernurnya dari PKS, dan ini negosiasi atau deal politik diberikan kepada PKS wakilnya agar PKS tidak lari kepada koalisi dengan PDIP. Ini deal yang dilakukan. Bayangkan aja, Gerindra pun tidak maju atau tidak mengusung calonnya. Diberikan kepada Golkar untuk mengusung calonnya sebagai calon gubernur. Sementara untuk wakil gubernurnya diberi kesempatan kepada PKS. Agar apa? Agar PKS tidak lari kepada PDIP. Sehingga apa? Yang terjadi sekarang, PDIP ditinggalkan sendiri. Tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Hanya tinggal mengikuti mau seperti apa. Maukah dia mengusung calon independen atau sia-sia suaranya. Ya, lagi-lagi mungkin masyarakat awam akan meminta kepada PDIP untuk memberi dukungan kepada calon independen. Mungkin itu yang menjadi sorotan kami pada hari ini terkait dengan berkumpulnya Kimples partai-partai pendukung di pemerintahan plus PKS untuk mendukung calon gubernur Ridwan Kamil dan Suswono. Ya, silakan kepada masyarakat di luar sana, penonton channel itu Fernando DiCaprio, menentukan siapa yang menurut Anda atau yang layak menurut Anda memimpin DKI ini lebih maju ke depannya. Supaya DKI memang bisa menjadi barometer pemerintahan yang lebih baik lagi. Ya, lagi-lagi kami
memohon kepada para penonton channel YouTube Fernando DeCaprio yang belum mensubscribe, tolong di-subscribe, nyalakan loncengnya, agar sekiranya ada video-video baru Anda diberitahu. Sedikit tambah lagi, harusnya kenapa hari ini deklarasi Kiples? Karena besok ada keputusan MK yang ada kaitannya dengan pilkada, baik di DKI maupun di seluruh Indonesia. Ya, saya melihat di sini ada kekhawatiran sehingga hari ini langsung deklarasi, tidak menunggu besok lagi. Ya, karena besok kalau saya tidak salah akan ada putusan MK terkait boleh tidaknya antara gubernur dengan gubernur dicalonkan berbarengan. Karena Pak Undang-Undang mengatakan tidak boleh. Kiples tidak mau sampai putusan itu keluar sehingga bisa merubah konstelasi yang terjadi untuk pilkada di DKI. Nah, sebelum putusan itu keluar, maka deklarasi Kiples pada hari ini. Ini mungkin masukan dari saya yang mungkin bisa dianalisa oleh masyarakat di luar sana. Lagi-lagi, channel YouTube Fernando DeCaprio ini bukan channel gosip-gosip. Channel ini channel politik dan hukum yang memberi pencerahan kepada masyarakat di luar sana bagaimana Anda berpolitik atau bagaimana ketika Anda bermasalah dengan hukum. Dengan Anda menonton channel ini, Anda mendapatkan masukan atau pengetahuan yang mungkin bisa membantu Anda ketika Anda bermasalah dengan hukum. Itu aja yang bisa kami sampaikan hari ini. Demikian video kami yang terbaru ini. Tetap semangat, jaga persatuan dan kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Selamat sore.